pengennya sih di mana ya? Mungkin Tokyo kali. Wah, amin. Amin, amin. Halo, gue Nona Feli, seorang penyiar radio di Hard Rock FM. Selain menjadi penyiar, di masa sekarang ini secara tidak sengaja, gue juga membuat dan menjual kue di Feli Sumai Cake. Sebelum ke studio untuk siaran Drive and Jive hari ini, gue mau cari makan siang dulu. Ayo, kita makan dulu. Inilah Lawless Dog Bar yang terletak di Jalan Melawai 5, Blok M, 3 Pensil nomor 67 Blok M, Jakarta Selatan. Salah satu pilihan makanan favorit yang juga searah ke tempat siaran gue. Matt, kabar? Baik. Sehat dong. Dan nungguin lama? Enggak, baru. Oke, gue nggak dipesenin nih. Ntar lagi ya datang. Oke. Bentar lagi. Gue kemarin kesini, tapi lo nya nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ada, Tapi kalau ngomongin pas selama pandemi gini, aman-aman aja atau gimana? Aman-aman aja sih. Aman ya? Aman-aman aja. Biasanya rame tuh di jam-jam berapa sih? Rame sih kita dari sore ya biasanya. Dari sore. Tapi kalau weekend sih dari buka juga udah rame biasanya. Oke. Weekend, hari libur gitu. Tapi bukanya biasanya emang oke. Oh ini, cobain Vel. Ini kalau yang watermelon Pak. Watermelon, terima Iya. kasih. Saya minum ya Mas? Sikat. Yang punya lo apa? Kalau gue kiwi. Oh. Nah, kalau ini watermelon. Oke, emang ini seger banget sih. Ini salah satu signature dish-nya juga di sini. Ya jadi kita ada kayak namanya full runnings. Jadi ini kayak semacam apa ya? Slurpee lah. Iya, bener pas banget sih. Iya. Nah, tapi kalau lo ramenya dari sekitaran sore ke malam, cuman bukanya tetap dari pagi ya? Bukan dari pagi karena buat online delivery terus take away sih dari siang udah rame juga. Dari siang udah rame. Tapi kenapa hotdog sih? Karena gue doyan. Serius? Berarti Iya, gua awalnya doyan. karena lo-nya yang doyan hotdog? Iya, anak-anak doyan. Maksudnya kayak ya di Lawless kita juga senang makan gitu ya. Jadi kayak kalau kita biasanya waktu awalnya kita bikin Lawless Burger Bar gitu ya. Iya. Itu juga karena kita ini pengen bikin burger yang enak menurut kita gitu kan. Enak. Iya gitu. Enak menurut kita terus jadi kita kepikiran gitu kok ini burger makin sini makin banyak yang buka nih gitu kan. Setelah Lawless buka makin banyak lagi yang buka nih gitu segala macam. Tapi kenapa hotdog salah satu makanan favorit kita juga kok susah banget masa kita harus ke bioskop gitu kan. Iya, bener juga. Bener. Ini siapa lagi yang jual nih gitu. Kayak yang hotdog yang enak gitu kan kayak karena nggak ada yang jual, ya udah kita yang jualan deh, gitu. Oh gitu, jadi awal mulanya dari situ. Mulai dari situ, gitu. Nah, terus kan kalau misalnya gue kesini, gue tuh selalu amazed sama menu-menunya, nama-namanya kan Oh, kayak, oke. Iya. band-bandan gitu atau apa, tuh lo ngeraciknya gimana tuh? Ya itu sih sebenarnya kayak ya karena kita jadi kayak kalau Lawless Dog Bar gitu ya, kayak kalau Lawless Burger Bar itu kan kita emang dari Lawless-nya emang karena kita sebagian anak-anak metal gitu kan segala macam, jadi begitu bikin Lawless Burger Bar tuh kita pengennya wah ini pengen bikin burger yang paling metal lah gitu. Bener. Dari sisi tempat makanannya juga segala macam gitu tapi pas begitu bikin Lawless Dog Bar kita ambil sisi lain dari Lawless-nya juga gitu. Sisi yang ya kita bagian besar tumbuh di era 90-an waktu itu gitu. Jadi apapun interest kita di waktu kita muda dulu itu kita coba terjemahin di sini gitu. Jadi kayak di sini ada kalau lo ke Dokbar ngeliat dekorasinya segala macam, ada poster-poster film-film tahun itu gitu, tahun yang kita nonton waktu kita SMP, SMA gitu kan.
Terus kayak ada skateboard gitu kan, kayak hal yang kita suka lakuin dari dulu gitu kan. Ada BMX juga, yang dulu kita naik sepeda sebelum ada road bike atau apa ya, gue naik BMX gitu kan. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang coba kita taruh di Lolos Dog Bar ini. Jadi vibe-nya lebih fun sih sebenarnya. Lebih fun, iya sih. Maksudnya gue sebagai yang tumbuh di generasi 90-an juga kayak pas nyampe sini kayak, wow gue kayak pengen ngambil posternya nih. Iya, kayak nah, gitu. Itu koleksi kalian sendiri atau dari mana? Ini koleksi anak-anak, sebagian besar koleksi anak-anak, sebagian besar ada yang emang kita kayaknya bagus kalau ada poster ini kita pesen gitu kan, kita order dari luar gitu kan segala macam. Terus ya udah kita coba kurasi poster-poster apa yang kira-kira masuk yang bisa nerjemahin Lawless kita waktu kita umur segitu gitu. Yes, gitu. Pas banget. Jadi orang kalau kesini bisa kayak sambil nostalgia juga ya. Iya, nostalgia gitu. Tapi tetap pasti makan dong, intinya iya dong, makan. Nah, gitu. kalau misalnya best seller atau yang gue nanya sama lo nih, gue mau makan di sini yang recommended dari lo apa? Kalau yang best seller sih sebenarnya kita punya 2 menu. Itu ada cheese steak sama ada dog star gitu. Nah itu yang best sellernya ya. Tapi kalau gue ngomong menu favorit gue apa gitu ya, gue juga ada beberapa menu favorit di sini. Apa gitu. tuh? Jadi gue suka si Gugu Dogs, sama gue suka si Kujo. Apa ingredientsnya apa aja tuh? Kalau Gugu Dogs itu karena pakai beef bulgogi gitu di atasnya, gitu kan. Jadi ada hotdog, roti, sosis, ada itu. Tapi kita tambahin ada beef bulgogi lagi. Korean taste dikit ya. Kayak ya maksudnya gue suka makanan Korea, jadi begitu bikin, kayaknya lucu juga nih kalau ada Koreanya dikit gitu. Terus kalau si yang satu lagi itu si kita pakai si chili con carne, jadi kayak taste-nya lebih ke Mexican lah gitu. Jadi kayak hotdog segala macam. Sebenarnya si Kujo ini dulu pernah kita jual di Lawless Burger Bar. Nah itu jadi salah satu favorit gitu. Jadi begitu kita bikin Lawless Dog Bar, akhirnya si Kujo ini kita tarik ke sini gitu. Kalau yang Lawless Burger Bar gue udah pasti nggak mungkin nggak pesen Judas Fries-nya ya. Judas Fries itu kayak pelengkap di situ kan, di sini juga pelengkap kayak gitu kan ada kayak salah satunya ini. Ini di Burger Bar kan nggak ada kan? Iya, kita Slurpee-nya cuma ada di si Cool Running sini, cuma ada di sini. Terus apalagi yang spesial dari si Lawless Dog Bar ini? Soal Dog Bar ini sih sebenarnya kita juga pengen ngangkat ya maksudnya burger culture udah diwakilin sama Lawless Burger Bar, tapi hotdog ini yang vibe-nya tuh lebih, tadi gue bilang fun, lebih santai gitu kan, lebih nggak seintens si burger, tapi ya maksud gue ini satu culture yang menurut gue keren juga gitu. Keren banget sih. Jadi kayak ya kita coba build si bukan memperkenalkan, tapi memperkenalkan kembali mungkin ya. Hotdog yang tadinya lu pikir cuma ya bisa dibilang underrated lah ya, gitu kan, kayak dibandingin burger, tapi kita coba angkat bahwa enggak, hotdog juga ini enak juga gitu, dan ini fun juga gitu. Ya mungkin lebih fun dibandingin lu makan burger gitu kan ya. Gue juga jadi inget kayak dulu kan kalau misalnya tinggal di komplek gitu ya, sampai sekarang sih, lu tahu nggak sih suka ada yang tukang burger hotdog yang keliling pakai sepeda kayak gitu. Sekarang ada burger ada tempatnya sendiri, hotdog ada tempatnya sendiri, terus di sini juga ada sepedanya kayak gitu, dengan playlist yang juga 90-an gitu. Ada rencana buka cabang nggak? Kita juga baru buka ya di sini ya, kita baru 6 bulan, jadinya kita juga masih mikir kita coba memperkenalkan si Lawless Dog Bar dulu. Tapi kalau demand-nya bagus segala macam, kemungkinan sih ada aja gitu. Kita bisa buka di tempat lain lagi nanti. Tapi so far ini rame ya, maksudnya ramenya ya karena kita sekarang lagi pandemi juga, tapi kan ramenya tetap terus. Ya untuk ukuran pandemi sih menurut gue keren sih, maksudnya kita juga kaget gitu ya si Lawless Dog Bar, wah gila ya gitu. Kayak kita jadi tadinya kita nggak expect macam-macam lah gitu ya buat si Lawless Dog Bar gitu, kayak ya buka aja gitu kan segala macam. Tapi ternyata responnya juga oke banget gitu. Jadi kayak orang-orang udah mulai datang ke sini, udah rame juga kadang-kadang gitu kan segala macam gitu. Jadi ya menurut itu sih oke banget lah. Apalagi lokasinya juga kan strategis banget gitu kan, di Blok M, di tengah banget. Kalau yang nggak mau kesini bisa online juga. Pemilihan tempat di Blok M juga sebenarnya karena ada vibe 90-an juga di Blok M. Juga, gitu. Jadi kayak kenapa kita pengen buka di Blok M, karena kita pengen revitalize si tempat si Blok M ini juga gitu. Jadi kayak dulu kita juga kan kalau ya maksudnya belanja apa-apa kan pasti kesini gitu. Jadi kayak begitu kita juga seandainya waktu kita mikirin konsepnya Dog Bar, kira-kira tempatnya di mana yang cocok ya? Ya udah Blok M gitu, udah paling cocok. Udah paling benar ya. Udah paling benar gitu. Kalau misalnya pengen buka cabang, lu kepikiran di mana nih kira-kira nih?
pengennya sih di mana ya? Mungkin Tokyo kali. Amin. Amin. Gitu. Anyway tadi sebelum gua kesini, kakak gue juga kepengen, katanya gue nitip dong gitu. Cuman kan agak ribet ya kalau gua kan abisnya mau lanjut siaran. Nah, ini di online gitu udah ada dong? Ada di platform-platform online itu kita udah ada juga, di GoFood, GrabFood udah ada. Sementara sih baru itu aja, terus mau take away langsung sini juga bisa. Juga bisa ya. Jadi ntar gue tinggal cari aja Lawless Dog Bar gitu kan. Bar, udah ada. Ada pasti. Oke lah kalau gitu. Gue kayaknya mendingan langsung langsung kesana aja ya. Kalau mau. Oke. Tadi Gugu Dog sama Kujo. Oke, sip. Thank you ya. Siap. Kalau Kujo itu isinya kayak gimana? Dia pakai chili con carne, terus di atasnya ada mixed cheese bison. Sama Gugu Dog enakan mana? Kalau Gugu Dog pakainya bulgogi sih kak, jadi selera kakaknya mau yang gimana? Aku enak bulgogi, mau cobain yang itu? Boleh deh yang Gugu Dog saja satu ya. Gugu Dognya satu, itu aja ya. Oke. Oke. Iya mas. Gugu Dog ya? Bener. Oke, ini Gugu Dognya sorry. Wow. Sama tadi sama Chili sauce. Iya. Thank you. Kalau nambah sausnya lagi atau pickle-nya ada sebelah sini nggak ya? Oke. Makasih ya mas. Wah, enak banget nih Gugu Dogs. Porsinya gede banget. Namanya orang Indonesia pasti harus tambahin ini. Tapi kita coba dulu. Karena tadi spesial, soalnya sausage-nya itu ditambahin beef roll gini, bacon roll gitu. Cobain ya. Kalau nggak Messi, kayaknya nggak enak ya makannya. Makannya kayak jorok gitu ya, cuman namanya makan hotdog kayak gini dengan isi yang full, sausnya tuh di dalam ngumpul, manis, ada kayak coleslaw-nya gitu, terus bulgoginya di atas juga gurih, dan ada tambahan kayak bawang-bawangnya gitu. Dan tadi lo lihat sendiri, gue makan sosisnya itu ada beef bacon wrap-nya, wah itu bikin jadi makin enak. Ditambah pakai chili sauce, ya udah berantakan. Bersihinnya belakangan aja, yang penting makan. Jadi di sini juga ada bawang bombaynya gitu yang udah di caramelized gitu. Jadi kalau misalnya lo emang lapar banget makan bulgoginya doang, daging tambahin sih kali ya. Cuma sebenarnya kalau dipakein sambal juga udah lebih enak. Tapi biar agak-agak spicy. Enak banget, sumpah, dari gigitan pertama sampai udah mau habis pengen pakai nasi. Porsinya tuh bisa dibilang gede, mengenyangkan, cuman nggak yang bikin lo jadi begah gitu loh. Jadi ini enak banget, porsinya pas banget. Harus cobain Gugu Dogs ya. Karena di sini dagingnya ada 3 macam. Dari hotdognya sendiri, sausage-nya, abis itu ada beef bacon wrap-nya, sama daging dari bulgogi. Ini kan rasanya daging banget gitu, kayak full banget. Ditambah sama kohlrabi watermelon, ini kombinasi yang pas banget, segar.
habisin ya. Dokbar berdirinya itu tahun 2020 akhir ya. Jadi kita buka di Desember 2020. Waktu itu tuh kita kan awalnya lolos masuk ke F&B itu kan dari si Lolos Burger Bar. Nah setelah Lolos Burger Bar itu kan karena kita juga emang pengen bikin burger yang emang menurut kita oke lah gitu ya. Maksudnya yang sesuai dengan selera kita. Dari segi konsep, dari segi makanannya juga gitu. Jadi setelah berjalannya si Lolos Burger Bar, kita kepikiran buat ini burger udah rame nih marketnya ya, gitu-gitu. Tapi kenapa nggak ada yang bikin hotdog? Karena di Lolos Burger Bar dari awal kita emang masukin menu hotdog juga. Karena selain burger kita juga suka banget sama hotdog gitu. Jadi kita kepikiran apa? Oh iya, kenapa ya hotdog nggak populer di sini, nggak sepopuler burger gitu. Jadi kita mikirnya yaudah kita coba aja deh, kita bikin restoran hotdog sendiri gitu. Jadi karena sempat bingung juga kan kalau mau makan hotdog tuh di mana ya gitu sekarang nih, kayak di Jakarta gitu ya. Masa harus mampir ke bioskop dulu sih gitu, kalau kita nggak mau nonton tapi mau beli hotdog doang kan lucu gitu kan. Jadi kayak oh ya udah deh, akhirnya karena kita juga suka sama hotdog ya sama kayak prosesnya kayak si bikin Lolos Burger Bar, jadi ya yaudah kita buka aja deh Lolos Dog Bar gitu waktu akhir 2020 itu. Sebenarnya rencananya udah mulai dari akhir 2019, tapi kepotong pandemi waktu itu. Harusnya rencana buka itu di pertengahan 2020. Tapi karena adanya pandemi segala macam, akhirnya kita mundurin kita coba nunggu situasinya dulu kayak gimana. Akhirnya kita baru buka di akhir 2020 gitu. Jadi sampai saat ini sih baru ya kurang lebih 6 bulan kali ya. Gitu. Ya sebenarnya kalau buat hotdog sih kita mikir hotdog itu sama burger itu kayak dua spesies yang berbeda ya. Jadi maksudnya kayak lo ngebandingin apa ya, mobil sama motor kali lah gitu ya, gitu. Atau anjing sama kucing gitu. Jadi kayak itu dua jenis makanan yang emang berbeda gitu. Walaupun mirip, tapi sebenarnya emang berbeda. Jadi dan idenya di Lolos Dog Bar itu menurut gua awalnya adalah kita pengen nge-elevate hotdog dari hotdog yang biasanya kita makan sebelumnya gitu. Jadi kayak dari segi rasa dan kualitinya juga mau kita naikin semua. Terus dari segi variasinya juga kita mau ya mungkin hotdog yang tadinya nggak kebayang ada hotdog kayak begini bentukannya gitu. Jadi kayak itu yang mau kita coba tampilin lah di si Lolos Dog Bar ini. Ya terus terang sih kita ngelihat ada kekosongan. Hotdog dibilang familiar, tentu familiar karena dari kecil, kalau gue pribadi ya, gue udah makan hotdog dari gue kecil kali. Maksudnya dari mulai hotdog abang-abang yang keliling naik sepeda, gitu-gitu segala macam. Terus dari mulai kalau kita ke bioskop juga gue biasanya makan hotdog gitu. Jadi sebenarnya dulu juga sempat ada restoran hotdog yang gue suka, Frankfurter kalau tahu gitu kan. Itu gue juga suka banget ke situ dulu.
Tapi setelah itu nggak kayak kemana lagi ya nyari hotdog ya gitu loh. Dulu kayak AW sempat jual hotdog tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu kan segala macam. Tapi dengar-dengar sekarang ada lagi katanya. Tapi ya gitu intinya ini kenapa hotdog makanan dari dulu udah ada, orang sini suka, kenapa nggak ada yang jualan gitu. Akhirnya kita coba buat ya udah kalau nggak ada yang jualan kita yang jualan lah gitu. Jadi tadinya sih dari sesuatu yang kita suka tapi nggak ada yang jual, akhirnya kita mutusin buat ya jualan sendiri aja kalau gitu. Mungkin ada banyak juga orang kayak kita yang suka sama hotdog tapi nggak tahu mau beli di mana gitu. Nah sekarang ada Lawless Dog Bar ya, kalau lu suka hotdog ya lu kesini aja gitu. Ya sebenarnya buat hotdog sih kita nggak kayak coba ngejelasin kalau ini tuh beda ya sama burger gitu loh. Ini hotdog bukan burger gitu. Jadi kayak ya mungkin Lawless awalnya lebih dikenal sama si burger barnya gitu ya, tapi ya kita pelan-pelan coba ngejelasin kalau burger sama hotdog tuh beda ya gitu loh. Maksudnya ini bukan suatu hal yang sama. Ya lu bisa suka burger nggak suka hotdog, lu bisa suka hotdog nggak suka burger, atau lu bisa suka dua-duanya gitu. Jadi kayak sebenarnya opsinya sih banyak gitu kalau kita mau ngomong gitu. Jadi buat ngedukasi market sih kita coba ngejelasin kalau lu suka burger, memang belum tentu lu suka hotdog. Tapi kalau lu belum pernah coba hotdog, pas lu nyoba ya Lawless Dog Bar lah, biar lu nggak salah gitu. Ya perbedaannya sosisnya di Lawless Dog Bar sama sosis-sosis yang ada di pasaran adalah karena ya sosis yang kita pakai ini memang kita dari mulai resep buat penentuan ukuran kayak panjang, diameter, tekstur, rasa segala macam itu kita memang melalui proses research yang lumayan panjang juga sampai akhirnya jadi produk si Lawless Dog Bar ini gitu. Jadi memang sosis ini mungkin nggak akan lo temuin di pasaran lah ya, kayak lo ke supermarket apa segala macam. Jadi memang ini sebenarnya yang coba kita jual ya, maksudnya kayak kita pakai sosis yang lumayan premium dari segi rasa dan ukuran. Jadi kita harap sih bisa jadi daya tarik buat orang makan ke Lawless Dog Bar, karena itu yang kita ketemu, karena sosis yang kayak begini ini memang kayaknya sih cuma ada di Lawless Dog Bar doang nih gitu so far. Sebenarnya sih kita coba ambil yang ideal dari yang maksudnya dari kayak Frankfurter, terus Bratwurst, Bockwurst segala macam itu yang emang coba kita nggak milih spesifik satu jenis sosis, tapi kita coba combine apa yang kita suka dari jenis-jenis sosis tersebut gitu. Kayak teksturnya kita pengennya lebih mirip kayak si Frankfurter tapi rasanya mirip ke Bratwurst gitu-gitulah. Kayak warnanya juga kita pengennya ke mana. Jadi ini sebenarnya kita umumnya emang sosis itu kita pakai si Frankfurter ya kalau di luar misalkan gitu. Tapi kalau di Lawless Dog Bar spesifik kita nggak mengacu ke satu jenis sosis sendiri, tapi memang kita coba combine beberapa jenis sosis gitu ya buat jadi sosisnya si Lawless Dog Bar ini. Gitu. Sukanya sih banyak kan sukanya kayaknya karena akhirnya kita punya restoran hotdog yang proper lah gitu. Kayak ya kita senang karena ya gue pribadi senang karena ya artinya gue doyan hotdog, gue kalau mau makan hotdog ya udah ke restoran sendiri aja lah gitu kan, nggak perlu susah. Salah satunya itu gitu. Terus senangnya juga ternyata banyak juga orang kayak gue yang suka sama hotdog gitu. Jadi kayak ya biarpun kita brand baru tapi ternyata orang-orang juga udah pada rame gitu datang ke sini gitu buat nyobain hotdog ya, dan udah banyak juga yang balik lagi gitu karena emang suka sama hotdognya gitu. Sukanya sih itu. Dukanya ya kayak tadi gue bilang masih banyak yang ngebandingin sama kayak hotdog sama burger, padahal tadi gue bilang ini kayak lu ngebandingin anjing sama kucing, lu lebih suka yang mana? Ya nggak bisa lah, lu ada yang suka anjing ada yang suka kucing gitu kan, tapi ya ada yang suka dua-duanya misalkan gitu. Jadi kayak ya dukanya sih paling kita harus ngejelasin kayak hotdog ini ya nggak bisa lu samain sama si burger gitu karena ini emang dua spesies yang berbeda. Jadi coba nikmatin dua-duanya aja gitu. Biarpun ending-endingnya lu pasti punya preferensi sendiri lah, lu lebih suka yang mana gitu. Menurut gue itu sih salah satu challenge-nya buat kita sih. Gitu. Di Lawless Dog Bar kita punya sekitar 25 orang pekerja ya di sini gitu. Jadi itu kebagi ada cook-nya, ada dari waiter waitress gitu, ada kasir segala macam. Nah, total ini ya tadi kurang lebih kita ada sekitar 25-an orang lah. Jumlahnya sih memang di si 25 orang ini kita nambah sedikit ya, karena load-nya kita ngikutin load si restoran kan. Restoran makin rame,
otomatis kita perlu orang lebih banyak gitu. Jadi kayak dari awal kita buka sih kayaknya sih emang udah ada penambahan walaupun belum terlalu banyak ya. Tapi kita emang coba nanti kalau lebih ramai lagi ya mungkin kita nambah orang lagi. Ya paling berkesan sih menurut gua karena ini sebenarnya kayak buat Lawless juga kayak perjudian besar dalam arti kita buka brand baru dengan makanan yang sebenarnya orang udah pada tahu tapi nggak ada benchmarkingnya. Lu mau benchmark kemana sih makanannya di tengah pandemi gitu. Jadi buka sesuatu bisnis usaha di tengah-tengah pandemi itu emang challenge-nya besar banget ternyata gitu. Dari mulai pas kita konstruksi ada keterbatasan, dari kita pas operasional juga ada keterbatasan, dari segi promonya pun kita banyak keterbatasan karena pandemi gitu. Jadi memang ini pelajaran berharga lah buat gue ya gitu, buat si Lawless juga. Jadi kayak ya ternyata kita bisa work out sesuatu dari di tengah-tengah si pandemi ini gitu. Jadi itu buat gue sih satu achievement juga sih, bisa nyelesain si project Lawless Dog Bar ini. Sebenarnya hotdog itu makanan yang cepet ya, maksudnya dari sisi dulu preparationnya, kita masaknya juga lebih cepat segala macam. Jadi sebenarnya sih buat segala macam acara bisa ya, maksudnya kayak kalau kita di Lawless Dog Bar kebanyakan sih orang pulang sepedaan, kayak sore dia sepedaan, pulangnya mampir ke Lawless Dog Bar. Pagi-pagi juga gitu orang sepedaan atau atau buat makan siang, karena jam makan siang gue sebentar cuma sejam gitu kan. Gue butuh sesuatu yang cepet nih. Ya pilihannya salah satunya mungkin hotdog gitu. Jadi kalau lu butuh sesuatu yang cepet, enak, ngenyangin, ya menurut gue apapun occasion lu ya lu bisa makan hotdog sebenarnya. Kalau gue optimis karena orang Indonesia suka makan sosis kan. Iya gitu, maksudnya kayak gue pribadi suka makan sosis gitu. Jadi kayak hotdog ini menurut gue, ya tadi gue bilang hotdog ini agak-agak underrated dibandingin si burger. Tapi ya kita coba nunjukin sisi lain dari hotdog yang biasanya lu kenal tuh kayak gimana di Lawless Dog Bar itu, ya kita coba elevate tadi gitu. Jadi ini nggak kayak hotdog yang sebelumnya gue pernah makan nih gitu. Wah ternyata hotdog enak juga ya. Ya kita coba bangun itu dulu lah dengan si brand Lawless Dog Bar ini. Jadi kayak lu belum pernah makan hotdog, lu makan di Lawless Dog Bar. Lu suka hotdog, lu datang ke Lawless Dog Bar gitu. Lu pengen ngerasain hotdog yang beda dari yang sebelumnya lu pernah makan, lu datang ke Lawless Dog Bar gitu. Pilihan hotdog yang Lawless sajikan sempat membuat gue kebingungan. Tapi gue yakin semua yang disajikan di sini pasti akan sepadan. Ragam variasi hotdog yang menggugah selera dan rasa yang luar biasa membuat Lawless Dog Bar layak untuk dikunjungi. Setelah makan dulu, kini saatnya gue melanjutkan berkegiatan untuk siaran. Inilah Makan Dulu bersama Nona Feli. Sampai jumpa.